Karena itu pemerintah pusat bekerja keras. Kita terus melakukan upaya-upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan, dan kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu. Tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana asal-usul. Alhamdulillah, sekarang Jawa Timur memiliki gubernur tingkat internasional. Saya sebagai warga Jawa Timur pasti bangga. Saat ini Ibu Khofifah, gubernur Jawa Timur itu sedang diundang Kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Tapi tidak hanya itu, Bu Khofifah juga menjadi food vlogger kurma Arab Saudi. Keren kan? Nih buktinya. Yang saya bawa ini isinya adalah kurma ajwa aliyah. Harganya juga harga yang relatif di atas dengan ajwa yang lainnya. Sehingga kalau ingin menikmati kurma, ingat ajwa aliyah. Ini sebuah kemajuan prestasi loh. Dulu Bu Khofifah review, masih ingat, durian petani lokal di Jawa Timur. Kemudian mereview buah semangka. Kemudian mereview jeruk dan bahkan lain-lainnya. Itu tingkat Jawa Timur. Sekarang mereview kurma unggulan Arab Saudi langsung dari Arab. Undangan khusus. Keren ini. Ternyata gubernur Jawa Timur ini memiliki bakat food vlogger yang luar biasa, bahkan bisa menjadi endorse negara lain. Tapi ingat ya Bu, jangan keasikan mengendorse, mereview buah-buahan. Diingat rakyatnya, warganya banyak permasalahan yang masih menjadi tanggung jawab Ibu sebagai gubernur Jawa Timur. Bukan begitu dah teman-teman? Yuk komennya ya. Diam adalah solusi atau cara yang digunakan Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, di dalam menyelesaikan setiap persoalan besar. Terbukti begitu banyak kasus besar, peristiwa penting di sekitarnya, beliau diam 1000 bahasa. Seperti korupsi di lingkup DPR Provinsi Jawa Timur, beliau diam. Kemudian adanya kredit fiktif di Bank Jatim hampir 0,5 triliun, beliau diam. Padahal gubernur adalah otoritas penting untuk Bank Jatim, beliau tetap diam. Yang terakhir adanya gugatan masyarakat Jawa Timur, baik melalui pengadilan ataupun melalui media sosial. Permintaan masyarakat Jawa Timur agar Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, memberi kebijakan penghapusan pajak, penghapusan denda, penghapusan biaya mutasi, tapi beliau diam. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa Bu Khofifah ini kalau menyelesaikan setiap persoalan hanya dengan diam. Silent is gold. Menyelesaikan agar masyarakat lupa dengan sendirinya. Eits, masyarakat tidak akan pernah lupa apa yang terjadi di depannya, apalagi masyarakat Jawa Timur. Ibu boleh diam, tapi kami masyarakat Jawa Timur akan terus memantau, terus mengawal setiap kasus di Jawa Timur yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan video ini bisa mengingatkan Ibu Khofifah. Hakim meminta JPU untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, sebagai saksi untuk menerangkan berkaitan dengan BAP dari almarhum Pak Kusnadi yang menjelaskan berkaitan dengan pengelolaan dana hibah tidak hanya di legislatif tapi juga ada di Kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk bagi kalian rakyat Jawa Timur yang suka meremehkan kinerja Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ini terbantah sudah. Karena
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemprov Jatim raih nilai sangat baik, yaitu 90,94 dari 25.728 responden. Keren kan Ibu Gubernur kita, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ayo, siapa yang meremehkan Ibu Khofifah? Terbantahkan kan? Tapi kok bisa Ibu Gubernur ini sudah bekerja maksimal hingga meraih nilai yang tertinggi, tapi masih banyak masyarakat Jawa Timur yang tidak percaya dan meremehkan dan menjuliti Ibu Khofifah. Ini buktinya. Isine komentar ikiai elek kabeh, kok iso surveinya api. Kalian aja yang sirik. Sing disurvei sapa iku, Bu? Ya rakyat. Survei dari mana? Aku saja nggak pernah disurvei. Lah kamu turu tok. Sing percaya sapa ae iki? Aku percaya. Sebuah data anomali, kalau di sosial media saja banyak komen negatif, tapi survei hasilnya 80% positif. Rakyat mana yang disurvei kira-kira? Yo rakyat Jawa Timur. Di survei dewe, dinilai dewe, diisi dewe, gawe ucapan dewe, ngeki selamat nang awake dewe, lawak. Okay. Ada apa sih dengan kalian rakyat Jawa Timur? Kok suka meremehkan pemimpinnya sendiri? Ibu Khofifah ini sudah bekerja keras. Jawa Timur ini terbaik daripada provinsi-provinsi yang lain di Indonesia. Kalian ini nggak ada syukur-syukurnya Jawa Timur dimajukan oleh Ibu Khofifah ya. Ibu Khofifah, angkat saya jadi stafnya karena saya sudah membela. Ya. Ibu Khofifah Gubernur Jawa Timur terbang ke China untuk hadir wisuda anaknya dan minggu depan KPK memanggil ulang lagi Ibu Khofifah. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Selamat datang di drama politik episode kesekian guys. Wisuda anak di China, panggilan KPK dilupain guys. Enggak deng, bohong, bukan dilupakan tapi prioritas. Ya namanya juga prioritas guys, ada dua kan, mau prioritasin negara dan rakyat atau prioritasin keluarga. Jadi guys, kemarin itu KPK itu memanggil Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur ya sebagai saksi kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Jadi dipanggil KPK itu bukan buat nongkrong, bukan buat reunian, tapi dipanggil sebagai saksi. Dana hibah ini adalah uang APBD, uang rakyat guys, uang rakyat, bukan uang arisan RT sayang. Gua pribadi paham sih ya kalau wisuda anak itu adalah momen sekali seumur hidup. Tapi rakyat nunggu kejelasan dan klarifikasi itu juga nggak kalah sekali seumur hidupnya. Soalnya itu uang rakyat, dapetinnya juga susah Bu, susah. Bayangin aja ya kita sebagai rakyat disuruh bayar iuran ini, iuran itu, pajak ini, pajak itu, dan segala macamnya. Dan sekarang uangnya raib. Begitu diminta keterangan, jawabannya apa? Maaf ya, saya lagi harus terbang ke China karena saya harus menghadiri wisuda anak saya. Ibarat kata nih ya, ibarat kata ini dosen yang tiba-tiba ngilang, kita lagi skripsi. Kalau banyak yang gak paham sini, gua kasih edukasi sedikit. KPK itu bisa memanggil ulang saksi yang berhalangan hadir, tapi alasan tidak hadirnya itu juga harus logis sayang. Halangan yang diberikan itu alasannya harus logis. Jadi gak ada tuh alasan berhalangannya karena maaf pak, pesawat saya udah bayar soalnya, hotelnya udah saya booking, jadi saya berhalangan hadir untuk panggilan KPK hari ini. Gak begitu sayang. KPK itu bukan Grab atau Gojek yang bisa dijadwal ulang seenak jidat. Dana hibah atau korupsi dana hibah APBD ini adalah kasus yang sangat amat sensitif. Jadi kalau pejabat yang bersangkutan dipanggil untuk dimintai keterangan, dimintai klarifikasi, diminta menjadi saksi, lalu tiba-tiba dia berhalangan, gimana rakyat tuh nggak mikir kayak ada apaan nih? KPK itu bukan event organizer yang waktunya bisa fleksibel. Sebenarnya kasus ini itu banyak pro dan kontra ya. Maksud gue bukan kasusnya, tapi kayak Bu Khofifahnya berhalangan hadir itu tuh banyak pro dan kontra. Netizen tuh banyak yang bilang ya iyalah anak kan lebih penting daripada panggilan KPK. Tapi ada juga netizen yang mikir kayak ya udah datengin aja dulu KPK-nya. Kenapa sih dimintain keterangan mesti kabur? Atau ada juga netizen yang bilang sekali dipanggil berhalangan, nanti dipanggil lagi berhalangan, lama-lama bisa nggak datang-datang, ujung-ujungnya nih kasus hilang. Dan permasalahannya kalian tahu nggak sih kalau permasalahan berhalangan kayak gini ini bukan sekali dua kali. Tokoh publik yang dimintai keterangan terus tiba-tiba berhalangan itu nggak sekali dua kali. Banyak banget alasannya. Ada yang tiba-tiba pergi umroh, pergi haji, ada yang tiba-tiba sakit, entah tiba-tiba lagi di negara mana. Tapi apa? Rakyat itu setia menunggu klarifikasi dari para pejabat-pejabat yang selalu dimintai keterangan oleh Kejagung, oleh KPK, oleh siapapun itu. Walau seringnya rakyat ujung-ujungnya di PHP. Kalau para pejabat-pejabat elitnya bisa mangkir saat dimintai keterangan, bisa tertunda dulu, bisa ditunda dulu saat dimintai keterangan. Kenapa rakyat waktu nyolong kayu, nyolong sendal dan segala macam harus sesuai waktu menghadiri sidang pengadilan. Untuk kasus Bu Khofifah ini menurut gua ini bukan kasus sepele ya, bukan kasus kecil ya, karena mengingat Jawa Timur itu adalah wilayah yang besar, wilayah yang luas gitu ya. Jadi ini bukan masalah sepele, apalagi masalah dana hibah yang dimana kita semua tahu kalau uang itu adalah sensitif.
Gua berdoa, kita doakan semuanya ya supaya KPK bisa berlaku adil, bisa melakukan penyidikan secara terang-terangan, transparansi, secara tegas, ya pokoknya adil lah. Dan semoga Bu Hovifah yang dipanggil menjadi saksi itu juga bisa hadir, bisa memberikan keterangan dengan masuk akal, bisa memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Last but not least ya, gua bukan buzzer, gua orang biasa. Gua bukan buzzer, gua bukan politisi. Gua cuma rakyat kecil, rakyat jelata yang menuntut keadilan untuk negara dan